ketika kita bicara tentang kedekatan dalam kasus ini, maka sayang beribu sayang. Kedekatan yang kita perbincangkan tampaknya bukanlah kedekatan yang sungguh-sungguh tulus, tapi sangat mungkin adalah ketulusan atau kedekatan yang sifatnya manipulatif untuk membuka akses agar aksi kejahatan bisa dilakukan secara lancar. Si pelaku ini butuh akses yang hanya akan bisa terbuka kalau dia berhasil membangun kepercayaan atau kedekatan dengan calon korbannya. Tanda petik menarik bahwa tersangka ini seolah tidak tahu bahwa di dekat situ ada CCTV. CCTV barangkali dalam posisi tersembunyi. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kesan, paling tidak kesan ya, kesan bahwa tersangka tidak tahu bahwa di situ ada CCTV, boleh jadi mengindikasikan karena dia sebelumnya sudah melakukan proses observasi. Melihat bahwa tersangka ini tindak tanduknya sedemikian tenang gitu ya, maka penting kiranya bagi pihak kepolisian untuk menelusuri adakah kemungkinan bahwa tersangka ini pada waktu-waktu sebelumnya juga sudah pernah melakukan kejahatan. Kesannya ya, paling tidak kesannya mengindikasikan yang bersangkutan ini seperti sudah belajar dari waktu ke waktu tentang bagaimana mengendalikan diri ketika melancarkan sebuah aksi kejahatan. Halo Tribuners, kembali dengan program On Focus Tribunnews bersama saya Fiatio Konibili. Tribuners, dalam program On Focus kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara dan polisi telah menetapkan YA, kekasih dari Tamara, sebagai tersangka dalam kasus kematian Dante, anak dari Tamara dengan mantan suaminya Angger Dimas. Dan Dante awalnya diduga meninggal karena tenggelam saat berenang di kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024 lalu, Tribuners, dan saat itu Tamara menitipkan sang putra kepada kekasihnya YA karena Tamara ada pekerjaan syuting, dan kemudian terungkap fakta baru Tribuners dari rekaman CCTV yang sudah dianalisa oleh digital forensik dari pihak kepolisian. Terekam aksi YA menenggelamkan Dante hingga 12 kali di dalam kolam renang. Dan YA sudah ditangkap Tribuners oleh pihak Polda Metro Jaya dan dikenakan pasal terkait dengan perlindungan anak, kemudian juga pembunuhan berencana, dan pihak penyidik masih mendalami motif pembunuhan terhadap Dante setelah proses pemeriksaan terhadap kesehatan tersangka. Dan terkait dengan motif dugaan pembunuhan ini kita akan membahasnya dengan pakar psikolog forensik. Ada Pak Reza Indragiri yang malam ini sudah tersambung dengan kita Tribuners melalui Zoom. Halo, selamat malam Pak Reza. Selamat malam. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik. Ya, baik Pak Reza. Kita mau minta pendapat ya Pak Reza dan analisisnya terkait dengan motif YA yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Dante, anak berusia 6 tahun, anak dari selebriti Tamara ya Pak ya, dan berdasarkan CCTV 12 kali menenggelamkan korban. Bagaimana Pak analisisnya Pak? Sebenarnya bagi berlangsungnya proses penegakan hukum, dari kepolisian sampai pengadilan nanti, motif tidak mutlak harus diungkap. Dengan kata lain, seandainya hari ini pun polisi menganggap bahwa sudah terbukti yang melakukan penenggelaman terhadap Ananda Dante tak lain tak bukan adalah tersangka, dan sudah tersedia alat bukti yang meyakinkan untuk itu, maka peduli setan dengan motif. Silakan berkas ditutup, kirim ke kejaksaan, jaksaan lakukan semacam verifikasi, lalu kirim ke pengadilan, harapan vonis bersalah, hukuman maksimal, hukuman mati, kalau memang yang dikenakan adalah pasal pembunuhan berencana. Itu saja sesungguhnya. Tapi kalau kita tetap tanda petik dipaksa harus berbincang tentang motif, maka sesungguhnya motif di balik kasus pembunuhan hanya ada dua saja. Apakah itu motif emosional ataukah motif instrumental? Kalau kita bicara tentang motif emosional, maka ini bersangkut paut dengan suasana hati yang serba negatif. Iri, cemburu, dengki, sakit hati, dendam, amarah, frustrasi, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Itulah yang melatar belakangi kenapa tersangka melakukan aksi yang sedemikian keji. Tapi kalau kita beringsut dari motif emosional ke motif instrumental, maka memang pertanyaan yang muncul adalah manfaat apa gerangan yang coba dicapai oleh si tersangka ini? Apakah dia ingin jadi orang yang populer? Apakah dia ingin mendapatkan harta?
Apakah dia ingin mendapatkan cinta atau apapun manfaat lainnya yang coba dicapai dengan melakukan aksi pembunuhan yang sangat-sangat kejam itu. Ataukah kombinasi, ada motif emosional sekaligus motif instrumental. Baik, Pak Reza. Dan terkait dengan kedekatan, walaupun korban dengan pelaku dekat ini tidak menjamin ya, Pak ya? Kita mengatakan karena tersangka dengan almarhum Dante ini relasinya sangat dekat, maka sepertinya tidak mungkin tersangka sampai hati melakukan perbuatan yang sedemikian biadab, gitu ya. Tetapi mari kita luruskan cara berpikir kita. Dalam sangat banyak kasus kejahatan yang menjadikan anak sebagai korbannya, pelaku memang harus membangun kedekatan. Karena kedekatan itulah, kepercayaan itulah yang akan kemudian membuka akses bagi si pelaku untuk memangsa korbannya. Ini berlaku dalam kejahatan seksual maupun kejahatan non-seksual. Demikian pula kalau dikatakan bagaimana mungkin seorang misalnya calon suami atau seorang kekasih kok sampai tega-teganya melakukan tindakan sedemikian kejam terhadap anak yang tak berdosa itu, lagi-lagi jawabannya sama. Si pelaku ini butuh akses yang hanya akan bisa terbuka kalau dia berhasil membangun kepercayaan atau kedekatan dengan calon korbannya. Jadi ketika kita bicara tentang kedekatan dalam kasus ini, maka sayang beribu sayang, kedekatan yang kita perbincangkan tampaknya bukanlah kedekatan yang sungguh-sungguh tulus, yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk berbagi kasih sayang, atau bahkan melindungi seorang anak, tapi sangat mungkin adalah ketulusan atau kedekatan yang sifatnya manipulatif untuk membuka akses agar aksi kejahatan bisa dilakukan secara lancar. Baik, Pak Reza. Kemudian Pak, ini kalau misalnya kita baca pemberitaan sebelumnya, sebelum kejadian, ini ada info Tamara dan kekasihnya sempat mendatangi kolam renang, ini bilangnya untuk mengecek air. Tapi kalau misalnya kita kaitkan ya Pak ya dengan pasal yang dikenakan terkait dengan dugaan perencanaan pembunuhan, apakah mungkin Pak? Ke teman-teman media beberapa hari belakangan ini saya mempersoalkan ihwal CCTV. Sayang beribu sayang, walaupun sudah ada CCTV di lokasi kejadian, CCTV dalam kondisi menyala, CCTV memantau gerak-gerik orang yang ada di area tersebut, tetapi ternyata CCTV tidak berhasil mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap anak. Apa yang saya katakan, satu, apa boleh buat, CCTV saja ternyata tidak cukup untuk mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Di samping CCTV memang harus ada orang yang melakukan pemantauan terhadap tayangan visual yang diliput oleh CCTV tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tanda petik menarik bahwa tersangka ini seolah tidak tahu bahwa di dekat situ ada CCTV. CCTV barangkali dalam posisi tersembunyi. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kesan, paling tidak kesan ya, kesan bahwa tersangka tidak tahu bahwa di situ ada CCTV, boleh jadi mengindikasikan karena dia sebelumnya sudah melakukan proses observasi. Dengan kata lain, proses belajar untuk mengidentifikasi apakah lokasi ini merupakan lokasi yang ideal atau tidak bagi dia untuk melakukan aksi kejahatan tersebut. Karena kalau dia tahu di situ ada CCTV, dan CCTV-nya menyala, plus CCTV-nya terpantau oleh tim penjaga atau tim reaksi cepat, katakanlah demikian yang ada di kolam renang, maka hitung-hitungan di atas kertas, kecil kemungkinan tersangka akan memilih kolam renang itu sebagai tempat dia melakukan aksi kejahatannya. Tapi bahwa sekali lagi dia memilih tempat itu untuk melakukan aksi pidana, menjadikan tempat itu sebagai lokasi kejadian, mengindikasikan dia tidak tahu ada CCTV, dan dia sudah belajar bahwa di situ tidak ada CCTV. Oke, tapi ada kejanggalan lainnya karena ini berikutnya Mbak Tamara ini mengirimkan supirnya justru ya Pak ya untuk mengecek CCTV. Ini bagaimana Pak kalau dari sisi Bapak analisis ya Pak? Saya tidak tahu, saya tidak mengikuti pemberitaan tentang poin yang satu itu. Oke, baik Pak. Dan terkait dengan CCTV tadi seperti yang Bapak ungkapkan, kalau misalnya ternyata CCTV ini juga tidak memaksimalkan untuk terjadinya pencegahan, ini sekaligus juga bisa menjadi himbauan ya Pak ya kepada masyarakat dengan kasus ini. Ada dua mungkin yang bisa kita highlight Pak, terkait dengan CCTV yang ternyata belum tentu melakukan tindakan pencegahan dengan cepat, dan kepercayaan tadi ya Pak ya, seseorang yang dekat dengan korban pelaku ini tidak
bisa langsung gitu kita percaya. Ini seperti apa Pak? Mungkin himbauan kepada masyarakat juga Pak. Ya, di samping memastikan bahwa CCTV dalam kondisi aktif, status aktif, dan betul-betul dipantau, juga letakkan CCTV jangan di tempat yang tersembunyi, Ya. tapi justru perlihatkan CCTV itu secara terbuka agar memunculkan efek deterrence alias efek gentar. Sehingga orang-orang bisa merasa bahwa, oh di situ ada CCTV, berarti saya dalam kondisi diawasi. Karena orang merasa diawasi, maka dia akan berpikir 2-3 kali sebelum melakukan aksi kejahatan. Bahkan paling tidak dia tidak akan melakukan aksi kejahatan di area tersebut, area yang disorot oleh CCTV tersebut. Nah, ada beberapa isu lain menurut saya juga penting untuk didalami oleh pihak kepolisian. Ya, Pak. Pertama, mengecek apakah ini betul-betul berencana atau tidak berencana. Nah, untuk memastikan bahwa ini berencana, dalam pengertian pembunuhan berencana, maka ada 4 hal yang dari sudut pandang psikologi forensik harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian, yaitu target, insentif, resiko, dan sumber daya. Kalau 4 unsur ini dipastikan tersedia di kepala si tersangka sebelum dia melancarkan aksinya, maka sudah ini tepat digunakan pasal pembunuhan berencana. Itu poin pertama. Yang kedua, kita kan sekarang berfokus berbincang hari-hari belakangan ini hanya pada diri tersangka ya, yaitu pada si laki-laki bejat yang sudah membenamkan Ananda Dante sebanyak 12 kali. Tetapi karena ada kemungkinan ini berencana, atau polisi juga yang menyebut ini sebagai pasal pembunuhan berencana, maka memang penting pula untuk dibuka pertanyaan, apakah ini merupakan kejahatan individual ataukah kejahatan berkelompok. Kalau ini kejahatan individual, maka memang ya tersangka sajalah, si laki-laki itu sajalah yang nantinya akan kita mintai pertanggungjawaban secara pidana. Tapi kalau ini merupakan kejahatan berkelompok, maka perlu dicari tahu siapa eksekutornya. Anggaplah eksekutornya adalah si laki-laki itu, yang di kolam renang itu. Tapi siapa yang berperan sebagai intellectual dader atau sebagai mastermind atau otak dari aksi kejahatan yang keji ini? Siapa pula yang mungkin yang memberikan permodalan? Permodalan tidak melulu berupa uang, tapi juga berupa informasi, berupa pengetahuan, kendaraan, membuka akses menuju TKP, dan seterusnya, dan seterusnya. Siapa pula yang menyediakan jalur untuk melarikan diri, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini untuk memastikan, sekali lagi, apakah ini pembunuhan yang dilakukan sebagai sebuah misi individual, ataukah sebuah misi berkelompok. Ya. Yang berikutnya, melihat bahwa tersangka ini tindak tanduknya sedemikian tenang gitu ya, sebagaimana yang terindikasi terlihat di layar kaca, maka penting kiranya bagi pihak kepolisian untuk menelusuri adakah kemungkinan bahwa tersangka ini pada waktu-waktu sebelumnya juga sudah pernah melakukan kejahatan, tapi mungkin memang kejahatan tidak tercatat di kepolisian. Nah, kenapa saya katakan begini? Karena ketenangan itu kesannya ya, paling tidak kesannya mengindikasikan yang bersangkutan ini seperti sudah belajar dari waktu ke waktu tentang bagaimana mengendalikan diri ketika melancarkan sebuah aksi kejahatan. Dari waktu ke waktu mengendalikan diri, ini bersinonim dengan proses belajar. Kalau kita sebut sebagai pelaku kejahatan yang belajar, maka tadi saya katakan patut dicari tahu apakah dia sudah pernah tanda petik belajar pada waktu-waktu sebelumnya. Konkretnya, apakah dia pernah melakukan aksi-aksi kejahatan pada waktu-waktu sebelumnya? Dengan kata lain, sesungguhnya kita sedang menatap seorang pelaku kejahatan pendatang baru, atau jangan-jangan dia seorang pelaku kejahatan yang profesional, yang punya karir di dunia gelap. Sehingga sekali lagi, pada titik ini dia sudah memiliki ketenangan, sudah memiliki kendali diri yang luar biasa untuk menghabisi anak orang dengan cara yang sedemikian kejam. Oke, berarti memungkinkan Pak ada tersangka baru dalam kasus ini ya Pak ya? Mana Mbak? Berarti kalau misalnya kita kaitkan dengan pembunuhan berencana dan seperti yang tadi Bapak jabarkan, memungkinkan adanya tersangka baru gitu Pak? Oh ya, kalau ini memang merupakan kejahatan berencana yang kemudian dilakukan secara berkelompok, maka sesudah harus ada tersangka lebih dari 1 orang. Harus ada lebih dari 1 orang yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Tadi saya katakan, eksekutornya harus dipidana. Mastermind-nya harus dipidana. Pihak yang memodali harus dipidana. Pihak yang memberikan
jalan melarikan diri dan seterusnya juga harus dipidana. Apalagi kalau kita sangkut pautkan ke masalah CCTV. Ya. Oke, siap Pak Reza kalau begitu. Dan ini kita juga sudah menghimbau masyarakat juga Pak melalui pembicaraan kita kali ini terkait dengan CCTV dan tadi kedekatan. Mungkin terakhir Pak, dengan kasus pembunuhan orang-orang dekat, keluarga, ini semakin hari mungkin Bapak juga menganalisisnya semakin banyak Pak. Mungkin ini apa sih Pak dari analisis Bapak yang terjadi sampai ada aksi yang orang-orang dekat lakukan gitu Pak? Kita selama ini selalu memberikan wejangan terutama ke anak-anak, nah hati-hati terhadap orang asing, nah hati-hati terhadap orang yang tidak dikenal, nah hati-hati terhadap orang yang penampilannya begini, begini, begini. Dan itu terasosiasikan dengan penampilan yang maaf tidak karu-karuan, penampilan yang keras, penampilan yang terkesan menyeramkan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hari ini ironis, kita seperti harus mengubah wejangan kita bahwa ternyata orang yang justru paling diwaspadai bukan orang jauh, bukan orang yang tidak dikenal, bukan orang asing, tapi justru orang dekat, orang yang sudah dikenal, orang yang dari sisi penampilan ternyata biasa-biasa saja, tidak secara stereotip menunjukkan kesan bahwa ini adalah calon penghuni neraka, tidak seperti itu. Nah, apakah kita memang sudah harus banting setir tentang cara kita menasihati anak-anak? Ya itu lain soal. Tapi pokok persoalannya yang ingin saya berikan garis bawah adalah memang ketika bicara terkait dengan pelindungan terhadap anak, kita harus waspada, 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 dan terus waspada. Kita harus membangun safeguard yang sangat tebal, yang sangat kokoh untuk memastikan bahwa orang-orang yang punya niatan jahat ke anak-anak kita tidak akan dengan mudahnya menerobos pagar tersebut. Oke, baik Pak Reza. Kalau begitu terima kasih Pak obrolannya malam ini ya Pak ya. Semoga kita juga mendapatkan fakta-fakta baru dari kasus ini. Dan terima kasih Saya waktunya. ingin memberikan doa lah sedikit ya, bahwa kita sepatutnya mendoakan Ananda Dante bahwa kebahagiaan dia yang terputus di dunia ini akan Tuhan genapi di akhirat. Dia akan menemukan teman-teman terbaik, penjaga-penjaga terbaik, dan lingkungan terbaik. Mudah-mudahan suatu saat kita akan bertemu kembali dengan Ananda Dante dalam kebahagiaan yang sempurna. Siap, amin Pak. Sama-sama kita berdoa ya Pak ya untuk Dante. Dan semoga kasus ini juga segera menemukan titik temu dan selesai dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Reza waktunya malam ini Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, ya itu dia Tribuners. Kita baru saja berbincang dengan pakar psikolog forensik Pak Reza Indragiri terkait dengan kasus kematian Dante, anak dari artis Tamara dan mantan kekasihnya Angger Dimas. Kita sama-sama menanti Tribuners terkait dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kita sama-sama menunggu juga apakah akan ada tersangka baru atau fakta-fakta baru yang terungkap. Kalau begitu saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.